Jadi itu membuat saya luar biasa sedih, Ustaz. Ya mau apa lagi? Berat memang dosa yang saya tanggung gitu loh. Sudahlah saya berbisnis dengan uang yang tidak halal, kemudian saya mengajarkan kepada orang yang lagi bagaimana berbuat tidak baik, bagaimana berbuat bermaksiat. Memang terbungkus indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dakwah Akhir Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam podcast bisnis syariah ya, serial podcast bisnis syariah. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang pengusaha yang hijrah dari riba ke pengusaha tanpa riba. Beliau adalah Bapak Al Firman. Ya, dan beliau ini juga sebagai penggiat masyarakat tanpa riba. Dan insya Allah kita ini agak santai nih ya, makanya ada kopi gitu ya. Lalu di depan meja, di atas meja beliau tidak ada itu bahan materi yang nanti akan saya tanya. Jadi kita mengalir aja ceritanya, Pak ya. Baik, siap. Oke. Saya perkenalkan beliau Bapak Al Firman. Mungkin beliau akan bisa memperkenalkan lebih banyak lagi gitu ya. Kalau boleh Pak Al Firman ceritakan ya, atau Ustadz Al Firman, karena sekarang beliau ini Ustadz nih. Ceritakan bagaimana atau perkenalkan diri lah ya. Baik. Ya, dulu itu mulai bisnis sejak kapan? Ya, baik. Sambil minum kopi nih. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudara-saudara, saya alhamdulillah berada di dakwah Hair Channel ya. Iya. Terima kasih Ustaz kesempatan bertemu pada kesempatan berbahagia ini. Bersyukur kepada Allah berikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri di sisa usia. Alhamdulillah. Nah, ini sih kita nggak tahu nih kapan nih. Syarat mati nggak perlu sakit, syarat mati nggak perlu kaya juga kan. Dan tentu lupa kita aturkan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama yang diberikan oleh orang tua saya tercinta, Al Firman. Al Firman ya. Al Firman. Saya lahir kurang lebih 46 tahun yang lalu. 46 tahun lalu. Nah, udah tua juga saya. Udah tua. Kena dikit tapi lagi nih. Awet muda. Nah, alhamdulillah. Masih handsome. Masya Allah, luar biasa. Saya alhamdulillah lama di Padang. Lama di Padang. Kemudian orang tua kan merantau ke Jambi. Kemudian waktu itu saya sekolah itu mulai dari SD. SD-nya ada 6 Ustaz. Ada 6. Ya, setiap tahun pindah. Ganti-ganti ya. Akhirnya kenapa ganti-ganti ya? 7 tahun karena orang tua pindah-pindah tugas. Oh, pindah-pindah ya. Pindah tugas, akhirnya kita sebagai anak tuh ngikut kan Ustaz. Iya. Nah, bandel juga. Ya seharusnya juga. 6 kan jadi 7 tahun. Itu berada di daerah Jambi Bangko, kemudian SMA saya di Sawah Lunto, kemudian tahun 93 saya masuk kuliah di Padang, IKIP Padang. Agak malu juga masuk IKIP Ustaz, maunya UNAN. Maunya UNAN ya. Karena waktu itu kan kalau ditanya kuliah di mana? Kalau kuliah katanya ke IKIP, guru itu dicemoohkan Ustaz. Oh, ya. Nah, kalau sekarang kan guru jadi target utama, jadi PNS kan gitu. Tambah lagi ibu saya tamatan IKIP juga, guru beliau. Sama Ustaz, orang tua saya juga tamat guru juga. Orang-orang mulia kalau menurut saya. Masya Allah. Jadi ibu saya juga ngajar di Jambi cukup lama, kemudian darah guru juga ngalir juga. Iya. Nah, samping beliau menjadi guru, beliau juga lagi pedagang. Nah, darah Minang nih nggak lepas juga namanya pedagang. Iya. Nah, kan sejak kapan Ustaz mulai bisnis? Sejak sebelum tamat lah Ustaz. Sebelum tamat kuliah saya udah kuliah di jurusan yang tadinya sebenarnya jurusan bukan pilihan yang pertama. Jurusan apa Ustaz? Jurusan administrasi pendidikan. Tapi itu ada hubungannya dengan bisnis nggak ya? Itu pendidikan ya, berarti mengajar ya? Iya. Tapi dasar pemikiran sederhana saja, apapun kegiatan pastinya pakai administrasi. Pakai administrasi itu pastinya. Ya, salah satu Ustaz. Tapi pilihan pertama saya bukan di administrasi pendidikan, pilihan pertama saya itu di tata busana. Tata busana. Ya, kenapa tata busana? Karena pastinya setiap kita pakai pakaian. Ya. Nah, tetap berpikir apa yang kita kerjakan punya nilai manfaat. Ya, alhamdulillah waktu itu saya nggak diterima di tata busana UNP, akhirnya diterima di administrasi pendidikan.
Nah, misi pendidikan, kemudian saya belajar organisasi dan lain sebagainya. Disitulah terbuka wawasan berpikir yang luar biasa. Waktu itu dapat teman, dapat bagaimana berorganisasi, bagaimana mengelola sesuatu gitu. Nah, dan akhirnya saya juga berbisnis, diawali oleh kakak saya, ngajarin lah, ini ada usaha, mau ikut nggak katanya. Nah, sambil kuliah saya juga usaha, juga mencari tambahan uang jajan lah gitu kan, namanya kita nggak mau tergantung kepada orang tua kan. Nah itu waktu itu sekedar perkenalan singkat saat berkenan dengan perkuliahan saya. S1 di UNP juga 98 saya tamat UNP. Kemudian tahun 2008 saya ngambil S2 di UNP juga. Tamat 2008, 2012 saya ngambil S2 saya 2 itu saat MM juga, MPD juga, MM juga. MM ini dikit lagi, tempoh hari mau selesai. Nah, saya mau minta kemarin itu langsung wisuda kita dua MM dengan MPD, tapi nggak keburu waktu itu. Nah, selesai saya di MPD saya ngambil S3. Alhamdulillah sampai kini S3-nya belum tamat. Alhamdulillah. Karena sibuk yang lain gitu. Dan sampai itu saya juga ngajar. Waktu itu saya sempat ngajar di STK PGRI kurang lebih 8 tahun saya ngajar, Ustaz. Nah, di samping yang kita pengen tahu ini sebenarnya kan, bisnis Ustaz apa saja kan, gini kan, bisnis apa saja itu ya, omsetnya berapa gitu kan ya. Pengen tahu itu sebenarnya kan, kalau kita podcast bisnis syariah itu bagaimana apa bisa dia berubah dari dulu berbisnis pakai riba sekarang tanpa riba. Ya, masyaallah. Jadi begini Ustaz, dulu kita kan nggak tahu nih Ustaz, dan juga kita termasuk orang yang merugi. Allah sudah berikan kita akal pikiran, kemudian kecerdasan, nggak cari ilmunya. Ya, dondong aja dondong dada gitu orang Minang tuh. Kamu orang banyak satu lah Pak. Nah, orang usaha lo gitu. Nah, sejak kapan Ustaz mulai berusaha? Sejak kuliah itu San. Kuliah. Jadi sebelum tamat saya juga udah punya perusahaan sendiri. Udah punya perusahaan ya? Terus kemudian perusahaan apa? Pengadaan barang dan jasa. Dalam bentuk PT apa? CV. CV ya? CV. Nah, kemudian ada berapa tuh CV-nya? Menjelang tamat itu saya punya CV ada 3. Belum tamat itu sudah punya CV ya? Ya. Belum sarjana sudah punya CV. CV ada 3. Kemudian saya bekerja setahun, atau berhenti dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Itu dari 3. Nggak lama saya sudah berkeluarga. Kita punya lagi ada 5 sudah itu. 5 CV. 5 CV sudah tuh, terakhir menjelang saya berhenti bangkrut itu 7. 7 CV-nya. 7 masuk PT 1. Masuk PT 1. Nah, yang akadnya batil itu. Nah, berapa omset kira-kira ketika itu, Ustaz? Luar biasa Ustaz, lumayan dari kita pebisnis pemula ya. Waktu awal-awal kita berbisnis, pertama kali saya dapat orderan itu berhenti dari tempat saya perusahaan bekerja itu, omset kita pertama, orderan pertama kita itu cuma 350.000. Saya beli pakai motor, pakai kantong kresek, kemudian saya antarkan ke kantor, bikin tanda terima. Nah, kemudian mereka telepon lagi, nih Pak Al, tagihannya keluar. Saya datang lagi, tagihannya bayar. Oh Pak, kami pesan ini ya, itu yang saya jual waktu itu ATK alat tulis kantor. Jadi kebutuhan kantor itu apa saja, kita berusaha untuk memenuhinya. Sampai berapa banyak omsetnya itu? Awal-awal itu kan 350.000 tuh kan. Ya mulai naik, alhamdulillah Allah berikan kesempatan. 300.000 jadi 3 juta, 3 juta menjadi 30 juta, 30 juta menjadi 300 juta, naiklah 3 miliar lah gitu. Sampai terakhir saya megang proyek juga ada sampai 34 miliar. Masya Allah. Nah gitu. Nah, omset Ustaz berapa nih? Saya yang kenal kan Ustaz punya lapangan futsal, punya gedung ini, punya gedung itu, gitu ya kan, usaha sukses yang jelas kata orang-orang kan. Nah, omsetnya berapa kira-kira? Kalau sekarang ketika itu yang paling banyak ketika itu berapa omset Ustaz punya? Minimal 1 tahun itu rata-rata sekitar 8 sampai 12 miliar lah. Wah, hebat ya. Ya, berarti kalau 1 bulan tuh perkiraan 1 miliar lah. 1 miliar ya. 1 miliar lah. 1 miliar kurang lebih 1 bulan omset kita. Ya, kalau bisa diprediksi lah, kalau kerja kita sebagai kontraktor pengadaan barang dan jasa itu ada keuntungan, rate keuntungan kita itu antara 10 sampai 15 sampai 20%. Jadi artinya misalnya kita bergaji antara alhamdulillah waktu itu ya Ustaz ya. Lebih dari 100 sampai 150 juta sebulan lah. Sebulan ya, penghasilan ya. Penghasilan ya. Bersih gitu. Bersih. Nah, cuma karena nafsu
manusia itu kan nggak pernah merasa puas. Iya. Nah itu tadi ilmunya nggak ada. Nah, sejak kapan mulai ngambil riba itu pengen. Nah itu dari awal kita bisnis nggak pakai riba, kita beli rumah nggak pakai riba, Oh, cash hebat waktu itu. itu. Oh, hebat itu Nah, berarti. kita ya. bangun rumah nggak pakai riba. Kan berarti nggak perlu riba sebenarnya kalau Nah. untung terus saja itu berarti. Nah itu tadi Ustaz. Rayuan Pulau Kelapa ini kan luar biasa juga Rayuan nih. Pulau Kelapa, ya. Iya datangin Pak kalau usahanya mau berkembang silakan nanti kita bantu pembiayaan begitu. Kita nggak tahu nih hukum halal haram ini kan nggak begitu dipelajari. Tapi mengingatkan ada adik ipar saya kasih tahu Bang itu kalau minjam uang bank itu riba. Saya nggak gali itu riba apa gitu kan. Cuma ngomongin riba doang. Ya sudah pinjam lagi. Ya minjamnya dari dikit menjadi banyak. Iya. Berapa pinjaman Ustaz ketika itu? Paling banyak. Terakhir pinjaman saya totalnya 8,4 miliar. 8,4 miliar. Ya, total pinjaman 8,4 miliar itu saya harus bayar cicilan 1 bulan kurang lebih 126 juta Per bulan. Nah, kira-kira itu satu mobil Agya 1 bulan. Nah, gitu. Selama berapa tahun? Lama, lumayan lah. Lumayan. Yang cicilan yang banyak itu nggak terlalu lama. Bersyukur Allah langsung berikan masalah yang luar biasa. Oh gitu. Nggak, biasanya orang kan kayak gini ya. Kadang-kadang dia dapat pinjaman dari bank langsung bisnisnya sukses gitu ya. Ustaz gimana cerita ketika itu? Waktu itu memang benar kita langsung bangun beberapa tempat bisnis baru. Salah satunya saya bangun pusal, kos-kosan. Kemudian saya coba bekerjasama dengan lembaga pendidikan bikinkan asrama. Di awal alhamdulillah berjalan lancar. Tapi memang pada saatnya ada bisnis lain yang itu cikal bakal mengingatkan saya mulai dari paling bawah dan minus bangkit lagi Ustaz. Nah alhamdulillah waktu itu kita beri kesempatan bangkrut. Kalau nggak bangkrut mungkin nggak sadar kali gitu. Sukses kan seperti itu ya. Nah pertanyaannya gara-gara bangkrut lah Ustaz mulai sadar atau bangkrut nggak sadar atau ada yang mengingatkan, itu yang jadi pertanyaan juga itu. Menarik ini sebenarnya Ustaz, cerita hijrah ini kan luar biasa ini. Kedua-duanya Ustaz. Kedua-duanya ya. Iya kedua-duanya. Ya terkadang kita mulai ketika kita punya sesuatu yang kita miliki, kita mulai bertanya pada diri kita, kok kita nggak bisa menikmati ya? Hari-hari ini full kalau 24 jam Allah kasih itu dipotong tidur, bahkan tidurnya pun tidak nyenyak, kemudian gak jelas hari-hari itu serasa kurang waktu saja yang dikejar itu apa gitu. Iya. Nah, sibuk Ustaz. Karena harus membayarkan 1 Agya 1 bulan ya. Iya, sibuk. Kena sibuk ngurus waktu itu belum ada bangkrutnya Ustaz. Belum ada bangkrutnya. Belum ada bangkrutnya, masih bisa kita jalankan seperti apa yang diharapkan. Nah, yang kita pikir itu tadi, kita punya fasilitas, semua fasilitas buat kita saja, kenapa tidak buat orang banyak? Kenapa kita punya gedung besar? Kenapa cuma kita cari uang saja? Kenapa tidak untuk anak panti asuhan atau tahfiz atau apa gitu loh? Oh, jadi ketika minjam riba itu Ustaz banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya? Nah, ini juga menarik nih. Saya kan alhamdulillah lah ya nggak pernah mengalami, mohon maaf sayanya. Jangan Ustaz. Dosanya besar. Dosanya udah besar. Luar biasa. Bersyukur dikasih Allah ya, kasih kesempatan sama Allah didakwahi dari awal-awal gitu. Betul, awal-awal dakwah tuh kalau dibilang gini, antum nggak boleh gini kan. Jadi terpaksa ngikut walaupun nggak ngerti kan. Nah ini jadi pertanyaan juga Ustaz ya. Jadi ketika minjam riba itu kan dapat uang banyak gitu. Iya. Kan harusnya bahagia ya dapat uang banyak ya. Betul. Iya, tapi apa yang dirasakan ketika minjam riba? Ya pastinya karena ini uang tidak halal, nggak berkah gitu kan. Di awal tuh kan adanya apa bisa istilahnya euforia ya. Euforia, sekedar gagah-gagahan saja. Kita bukan melakukan sesuatu hal yang kebutuhan, tetapi sekedar keinginan saja. Ingin bisnis besar, ingin punya uang banyak, pengen rumah gede gitu kan. Tetapi untuk apanya kan enggak ketemu ruhnya. Nah, kegalauan, kegelisahan itu saya yakin dan percaya tidak semua orang Allah tunjukkan kita, kemudian menyadarkan kita. Boleh jadi ya kemudian kena kesalahan kita karena kita berniat sesuatu yang jauh lebih baik dari ini, ya boleh jadi sebagai wasilahnya bangkrut dulu. Dan itu saya sangat disyukuri. Jadi kalau ditanya apa yang Anda syukuri, bangkrut, dia bilang. Kalau saya nggak bangkrut ya nggak sadar ya. Nggak sadar.
Tapi ketika belum bangkrut tuh sebenarnya udah udah capek juga sebenarnya kali ya. Walau alam nggak sangat. Iya, Karena sibuk tadi kan. Iya, sibuk San. Nah sebenarnya kan kalau bangkrut kan baru terasa banget kan seperti itu ya. Tapi hal yang paling saya menenangkan cuma satu San, dalam rutinitas saya itu ngajar. Ngajar ya. Ya, jadi saya ngajar di STQ PGRI itu. Itu yang paling saya suka karena ngajar rasanya bisa menyampaikan berbagi ilmu segala macam. Itu yang paling saya senangi waktu itu dibanding pekerjaan saya yang lain. Kalau saya ditanya, saya ngajar malah bukan pebisnis. Nah, tetapi ngajar nih Ustaz, investasi dosa. Kenapa? Nah, ini ngajarin riba. Ngajari bagaimana orang berutang Ustaz. Jadi mata kuliah yang saya pegang itu adalah mata kuliah kewirausahaan. Iya. Jadi waktu itu saya megang sekitar 7 lokal. Ada ekonomi teknik gitu ya. Bagaimana supaya bisnis berkembang, salah satu minjam. Bikin proposalnya bagaimana gitu. Iya, salah satu begitu kan. Jadi itu terkadang kalau ingat-ingat katanya dulu sebuah kenikmatan mengajar ternyata adalah kenikmatan bagaimana mendapatkan dosa investasi jadinya. Jadi saya pikir buat apalah hidup kok kayak gini. Ini belakangan baru tahu Ustaz. Setelah ngaji sama Ustaz kita, Ustaz luar biasa, kita Ustaz Dwi Tuandro, ternyata itu dosa investasi saya. Kalaulah dari satu semester itu ada 7 kelas yang kita pegang, satu lokal itu 40 orang. Kalau 40 orang itu dikali 7 sudah 200 melaksanakan semua yang saya ajarkan. Katakanlah 30% lah mereka pinjam uang bank misalnya. Nah, saya kan kecipratan dosanya Ustaz. Jadi itu membuat saya luar biasa sedih Ustaz. Ya mau apa lagi? Berat memang dosa yang saya tanggung gitu loh. Sudahlah saya berbisnis dengan uang yang tidak halal, kemudian saya mengajarkan kepada orang yang lagi bagaimana berbuat tidak baik, bagaimana berbuat bermaksiat. Memang terbungkus indah, terbungkus rapi kita ngajar. Mau kayak orang bank lah, terbungkus rapi pakai dasi gitu. Dan bagi kita itu menjadi beban sampai sekarang. Terkadang istri saya tadi bilang sebelum datang ke sini, gimana Pak kok layu? Ya kita masih ada hutang. Saya bilang urusan kita juga belum selesai. Ini urusan pribadi. Nah ini urusan umat. Kita juga wajibkan mendakwahkan bagaimana kita tidak meninggalkan tabiat buruk berhutang. Dan itu kita sampaikan kepada banyak orang. Dan itu bagaimana kita bisa menutup dosa kita yang kemarin dengan membangun, nah ini yang sampaikan Ustaz kita juga, pahala investasi. Nah saya berharap dengan ada channel ini banyak orang yang bisa dengar kemudian tercerahkan. Insyaallah, amin. Nah itu Ustaz. Jadi bagi kita luar biasa memang, baik kita di MTR juga masyarakat tanpa riba, itu intinya bagaimana meriayah umat, bagaimana memberikan pencerahan, meninggalkan yang namanya tabiat buruk berhutang. Jadi MTR itu adalah gerbang cerdas kebangkitan umat. Ya, jadi kalau berdiri di gerbang saja itu nggak dapat ilmunya Ustaz. Jadi kita mesti masuk dulu, nah kita pelajari dulu, dapat ilmunya, kita dakwahkan kepada umat. Karena kita tahu hampir semuanya kita ini terjerat riba. Di MTR itu masyarakat tanpa riba, organisasi yang mengajak para pengusaha atau masyarakat umum juga. Iya, Ustaz. Ya, untuk menyadari bahwasanya riba itu haram ya, bukan halam ya. Betul kan. Jadi meninggalkan tabiat buruk berhutang dulu, karena hutang inilah yang membuat kita membeli mudah untuk berriba ya. Iya, karena pintu gerbang dari riba itu memang hutang. Tapi kan secara syariatnya hutang itu boleh, mubah. Boleh, Ustaz, mubah ya. Nah, biar jelas ininya, ribanya yang dilarang. Karena baik Ustaz. Nah ini Ustaz ya, nah kita nih pengen tahu ya, apa yang menginspirasi Ustaz berhenti riba. Sekarang Ustaz nggak ada riba lagi insyaallah ya. Alhamdulillah. Makanya jadi menjadi penggiat ya. Penggiat. Kalau boleh kita ketahui nih teman-teman, ini penggiat utama nih di Sumatera Barat nih ya. Ya sebagai ketuanya nih ya untuk masyarakat tanpa riba. Nah bagaimana caranya? Jadi pertanyaan kan bagi masyarakat, ya nggak mungkin lah orang tanpa riba. Ujuk-ujuk bisa lepas dari riba. Ada proses ya. Ustaz dari berapa miliar tadi kan, alhamdulillah kan terlepas dari riba. Walaupun masih ada utang, tetapi nggak ada riba. Nah, apa yang menginspirasi pertama kali nih yang benar-benar fundamental gitu ya, yang nanti ini
mungkin jadi take away ya, jadi hadiah nih buat para pendengar kita, sehingga mereka juga terinspirasi dari Ustadz, dari cerita Ustadz, dari cerita hijrahnya ya Bapak Al Firman ya, pengusaha sukses ya, ya hijrah kepada tanpa riba. Baik Ustaz. Ya, yang kita pertama kali memang tentu ada hukum sebab akibat ya. Yang kita tahu pastinya kalau kita melakukan sesuatu kesalahan itu tentu hasilnya tentu salah juga pasti. Walaupun memang terbungkus terkadang ada salah itu juga ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Nah, saya bersyukur ketemu dengan orang-orang yang berpikiran sama, niat sama, bagaimana terlepas dari perkara riba. Dan tidak ada yang kebetulan. Waktu itu saya ketemu dengan salah satu rekan saya, teman saya, mengajak kajian waktu itu. Kita kajian yuk, di mana? Di rumahnya Pak Arifin. Terus kita ngobrol tentang riba, bla 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 bla. Ternyata inilah penyebab saya kenapa bisnis ini bangkrut, karena ayatnya sudah jelas itu, Allah akan hancurkan. Udah pasti di Al-Baqarah itu. Nah, jadi memang bertolak dari sana lah akhirnya kita mundur, kita cek ulang, flashback semua. Ternyata ini pangkabala membuat bisnis kita hancur, kemudian membuat keluarga tidak harmonis, kemudian membuat hubungan kita dengan teman, dengan keluarga besar itu nggak baik. Akhirnya pelan-pelan. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita bergabung dengan komunitas. Waktu itu kan saya udah lama itu di 2012 bergabung dengan masyarakat tanpa riba itu kurang lebih di 2019 2018 gitu. Jadi kita bergabung itu, kita bertemu, intinya disampaikan adalah kita berada dalam komunitas. Kalau kita sudah berada di komunitas, ada gurunya. Jadi itu kita dalam rangka ada guru itu ada yang kita cari ilmunya. Jadi yang dikuatkan di kita dalam komunitas itu adalah fundamentalnya. Nah, bagaimana kita ini dari mana? Kembali kita disadarkan kembali. Kita dari mana? Siapa yang menciptakan kita? Kalau memang ada yang menciptakan kita ini siapa? Kemudian maunya Allah itu kita ngapa? Sudah selantas kemana? Jadi saya juga terhenyak itu pertanyaan itu. Kita nggak bertanya kita mau kemana gitu. Kita dari mana? Nah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk memahami itu, Ustaz. Ternyata Allah ciptakan kita dengan untuk apa? Tunduk patuh dan taat. Nah, tunduk patuh taat dan melaksanakan semua hukum-hukum yang sudah ada sandarannya Al-Quran dan hadis. Kemana? Ya jelas kita mau ke surganya Allah. Nah, itu kan ujung-ujung nanti terus maunya selamat dunia akhirat. Benar. Nah, bagaimana akhirnya ini ada kita muamalah kita yang nggak benar selama ini, ternyata banyak ilmu-ilmu yang tidak kita cari untuk melakukan aktivitas interaksi sosial maupun interaksi agama kita. Nah, dari situlah Ustaz, akhirnya kita istiqomah. Nah, kita berada dalam komunitas, tidak keluar dari komunitas, selalu berupaya maksimal. Jadi boleh dikatakan hijrah total ya. Usaha maksimal. Ya, karena hijrah total ini kan memang semua yang mesti kita perbaiki. Nah, kita sudah tahu sakitnya kita, katakan boroknya kita, maksiatnya kita kepada Allah kan kita yang tahu. Kadang-kadang bersyukur juga Allah tutup aib kita. Kalau dibuka kan semua entah kapal-keper kita jadinya. Enggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, alhamdulillah begitu sayangnya Allah kepada kita. Dikasih ingat ya. Masih ingat. Nah, di situlah saat akhirnya kita bergabung dengan masyarakat tanpa riba, istiqomah kita di situ. Setiap hari kita menjalankan aktivitas. Nah, di kita itu pertama itu kita bersyukur apapun keadaannya. Nah, bersyukur kita saya bangkrut juga bersyukur, dapat kesempatan ke sini apapun keadaan bersyukur, enggak berhenti saat. Nah, terus kemudian karena udah tahu kita itu salah. Nah, ada kata lain yang mesti kita lakukan adalah menyesali, Stan. Nah, saya menyesali saya tidak mencari ilmunya, saya menyesali melanggar aturan, tidak tunduk patuh dan taat tadi. Nah, kata lainnya adalah untuk itu adalah bertobat. Nah, alhamdulillah kita lakukan itu. Pokoknya ada waktu kita lakukan untuk bertobat kepada Allah. Semoga Allah menerima tobatnya kita. Terus kemudian yang ketiga adalah berazam. Dan ini untuk terakhir kalinya dan kita harus selesaikan persoalan ini. Terus kemudian yang keempat kita lakukan adalah mencari ilmunya, Ustaz. Karena satu hukum satu tindakan satu hukum. Secara hukum Islam, hukum syaraknya gimana. Nah, itu pelan-pelan apapun itu, jangankan itu ya Ustaz ya. Kita ke masjid, kemudian kita pakai sepatu, ada sendal.
kalau itu bukan ditulis sendal masjid berarti sendal orang. Nah kita nggak berani pakai, saking ketakutan nih sekarang. Atau kita datang ke rumah tetangga atau ke rumah saudara kita, biasanya kan enak aja pakai air pakai sabun, nggak izin kan. Nah sekarang insyaallah alhamdulillah bilang izin ya pakai sabunnya gitu kan. Kan sederhana Ustaz. Terkadang kita lupa hal-hal yang seperti itu. Nah itu hampir setiap hari Allah ingatkan tuh Ustaz. Jadi yang membuat berpindah dari riba itu adalah syariat Islam berarti. Solusi. Karena setelah ikut pengajian, Islam itu adalah solusi, Islam itu adalah menyenangkan, Islam itu adalah agama yang luar biasa gitu. Sangat luar biasa Ustaz. Insyaallah. Jadi beranjak dari situ sudah dapat ilmunya. Nah kita wajib mendakwahkannya karena kita tadi tahu dosanya kita. Dengan apa ditutup? Enggak selesai dengan ya Allah ampunkan hamba, belum tahu diterima Allah kan. Terus dengan apa? Terus kita cari pahala lain mendakwahkan Ustaz. Nah ini yang menarik Ustaz. Ini yang menarik. Nah ini dia dakwah. Nah, datang kita ke sini kan. Allahu Akbar. Masya Allah luar biasa. Semangat. Ya ini yang terakhir nih Ustaz ya. Jadi apa kesan nih buat teman-teman kita nih dakwah channelnya, para sahabat kita ya. Ustaz sebagai alhamdulillah ya hijrahnya yang luar biasa ya. Dari 8,4 miliar gitu ya pinjaman bank sekarang tanpa riba sama sekali ya, seperti itu ya. Kira-kira apa pesan-pesan buat teman-teman kita atau kesimpulan yang bisa kita ambilkan dari bincang-bincang kita pada kali ini? Iya, baik saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan berbahagia ini adalah tinggalkan yang namanya tabiat buruk berhutang. Karena hutang ini adalah pintu gerbangnya riba. Karena dengan hutang ini terkadang kita membeli sesuatu bukan kebutuhan tetapi keinginan. Kredit mobil, kredit motor, kredit TV, semua menjadi riba. Nah ini bukan berarti hutang itu haram. Tetapi zaman Nabi juga kita kan tidak, Nabi cuma 2 poin saja berhutang. Makan, untuk jihad, untuk biaya perang. Nah zaman ini kan nggak ada lagi tuh. Artinya intinya apa? Kita betul-betul sepakat untuk meninggalkan yang namanya tabiat buruk berhutang. Karena kita tahu jumlahnya itu biasa meningkat. Kemudian gagal paham dengan kepercayaan. Kemudian gagal fokus, membayar kepastian dengan tidak kepastian. Nah itu tabiat buruk berhutang. Kemudian terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Nah, jadi dan semua itu sudah ada dalam hadis dan ada dalam Al-Qur'an. Bahwasanya memang kita wanti-wanti kalau kita di masyarakat tanpa riba, tetap ayah umat menyampaikan bahwasanya meninggalkan yang namanya, mempertegas ya Ustaz, tabiat buruk berhutang. Karena banyak bisnis yang tidak pakai utang gitu. Banyak bisnis enggak pakai utang. Itu buku apa tuh Ustaz? Nah ini Ustaz, ini salah satu buku nih luar biasa nih, kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Nah jadi utang ini kan juga mengurangi daya saing. Nah dengan ini utang, ya. Nah ini, dan ini sebagai buku menginspirasi kita semua sebagai pengusaha untuk tidak berhutang. Jangan berhutang berbisnis, kita bekerja sama saja, kita bersikap. Nah nanti ada tuntunan kajian fikih muamalahnya bagaimana bersikap. Nah ini luar biasa Ustaz. Ini kepada saudara kita, teman-teman kita yang mau buku ini silahkan nanti kontak dakwah channel. Nah, nanti kita beri. Terutama di Sumatera Barat ya. Nah siap telepon. Baiknya kita tetap muka, kita bisa diskusi, kita bisa sharing session, dan kita bisa bantu secara teknis bagaimana kita terlepas dari perkara hutang dan riba. Nah gitu. Baik teman-teman Dawahir Channel rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih kepada Bapak Al Firman ya, Ustaz Al Firman yang telah hadir ya, menerima undangan Dawahir Channel ya. Kita mendapatkan hibrah yang banyak dari apa yang telah beliau ceritakan ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Share ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cash. Salam lunas. cash. Lunas. Ya, cash lunas kita tuh.